banyak sih unik. Dia sebenarnya orangnya nyantai. Kalau pagi itu pengennya tuh bangun, nggak mau diganggu sama hal-hal yang berat-berat lah. Biarin dia juga duduk, ngopi, rokok, main handphone. Kalau udah kumpul nyawanya baru bisa digangguin sama hal-hal apa gitu. Jadi kitanya harus ngerti gitu. Jadi orang tuh jangan rusak moodnya dia. Kalau sampai moodnya rusak, ya bisa satu hari itu bisa nggak enak gitu. Sebenarnya saya bangun pagi. Saya bangun itu sekitar jam 7, jam 8 tuh wajib udah bangun. Nggak boleh di bawah itu, misalnya nggak boleh di atas itulah saya baru bangun. Cuman saya itu punya tipikal begitu. Saya kalau baru bangun terus duduk, kopi, baca koran, main handphone itu udah kebiasaan. Jadi maksudnya jangan diganggu kebiasaan saya gitu loh. Jadi nanti mood saya hilang. Apa ya kalau saya bilang ya? Biasa-biasa aja. Istri yang kalau saya bilang yang sebenarnya tepat sih ya, karena dia tahu menempati posisi, maksudnya dia tahu menempatkan posisinya aja. Jadi dia itu tahu kalau saya lagi moodnya kurang bagus dia harus ngapain. Kalau saya lagi lagi punya masalah apa, dia juga tahu cara menempati. Saya lagi seneng, dia juga tahu mau minta apa kan gitu. Jadi dia ini nikah sama saya, jadi istri saya itu bukan hanya sebatas jadi istri. Kalau saya anggap dia itu teman saya, dia itu udah kayak adik saya, bisa jadi kakak saya, kadang-kadang bisa jadi ibu saya. Jadi emang kita ini bercampur lengkap, ini pakai lengkapnya gitu. Jadinya gimana nih caranya untuk saya supaya tetap bisa disayangin sama dia, tapi tetap bijak juga gitu loh. Karena kalau saya childish, nanti kan dianya kabur lagi. Maksudnya kan dia pilih saya juga pasti ada kelebihan dari saya gitu. Makanya gimana caranya dengan berbagai macam persoalan saya jadi bijak gitu loh. Saya nggak emosi saat kalau misalkan pastilah setiap pasangan ada rasa cemburu ya. Misalkan aku nggak suka gini-gini, tapi jangan sampai buta gitu loh. Dia nggak mungkin melakukan hal sesuatu, pasti ada alasannya gitu. Jadi aku lebih ke introspeksi gitu, kalau aku jadi dia gimana gitu loh. Jadi kalau ada masalah nih, aku sebelum bertindak aku posisiin diri aku sebagai dia dulu gitu. Itu pernah kan ngikutin saya MC subuh-subuh first flight, amsyong ngomel terus, aduh kalau aku nggak kayak begini, kalau aku pesawatnya aja begini dulu ya. Karena kan beda ya, kalau aku di sini kan sebagai MC, kalau dia kalau kemana-mana kan sebagai owner. Dianya yang enak, sayanya yang kurang kan gitu. Dia enak kan, dia kalau ikut saya kan nyantai apa segala macam. Kita kan namanya MC kan kita harus ada yang namanya briefing, terus GR, check sound. Baru datang nih udah digerabak-gerabak. Bisa nggak dia suruh tunggu sebentar? Kalau ini kan biasa owner ya, kalau apa-apa karyawan yang nungguin dia. Kalau aku kan sebagai MC pasti klien udah nungguin aku di bawah segala macam. Gimana bang? Kayak gitu. Terus dari pesawat aja, karena emang abang biasanya bisnis gitu kan, lega, pengennya lega. Sebenarnya bukan bisnis atau ekonominya sih, dia sebenarnya pengen tempat duduknya yang lega, terus bisa disenderin. Kalau sekarang mah udah nggak mau lagi, jadi disamain aja sama dia. Nah, kemana-mana ya udah. Jadi kemana-mana dia harus ikut saya bisnis gitu. Terus bisa. Dia tersiksa juga sih, kasihan dia harus bangun pagi first flight. Udah kalau bangun pagi nih harus nyiapin minyak kayu putih, permen. Jadi dia nggak bisa istilahnya nggak boleh dicolek dikit udah ger gitu. Ya saya pikir aduh gimana ya bangun pagi-pagi mau nguber kerjaan Uber pesawat, mau nge-MC. Aduh, saya bilang itu kerjaan yang benar-benar bikin sakit kepala. Jadi makanya sebenarnya banyak orang yang berpikir kerja jadi artis itu enak, sebenarnya jadi artis itu nggak enak. Jadi artis itu ribet gitu. Jadi, mereka itu harus nurut sama klien. Begitu sama sampai, randau. jadi kita begitu sampai kaki baru nginjain di hotel itu udah langsung, oh kita briefing ya, kita ini ya. Wah ini gawat, saya bilangin. Langsung saya bilang, kasih tahu itu, saya bilang bisa nunggu apa enggak? Saya bilang, kalau nggak bisa nunggu saya bawa pulang nih istri saya. Jadi ya lucu juga sih perjalanan yang, tapi kalau aku yang ikut dia enak gitu loh. Kita dateng disambut ya, semua karyawannya jemput ke bandara, mobilnya juga nyaman. Udah gitu nyampe belum meeting nih, pokoknya kalau dia udah mau meeting baru meeting. Jadi karyawannya tuh nungguin di lobi sampai dia turun
apapun gitu. Jadi bener-bener terserah dia dah. Akhirnya aku ngejelasin we are different gitu loh, maksudnya kamu tuh ya nggak bisa samain, aku memang begini, aku begitu. Saya sih ngejelasinnya nggak susah sama dia. Jadi pada saat saya kerja, saya udah nunjukin begini loh kerjanya saya cuma ngomong aja sama dia, ini baru namanya kerja. Gitu. Itu aja saya. Saya juga pasti mesen gitu, maksudnya ya kadang-kadang bukan ini ya, kadang kan karyawan saya banyak ya. Saya total seluruh karyawan saya itu di Indonesia itu ada 6.000 orang. Kita nggak tahu pemikiran orang ini, karakternya pasti beda-beda. Ini beda-beda. Saya khawatirnya ada yang tanggapannya positif, ada yang tanggapannya negatif. Ya saya cuma ngomong, jaga aja sikap, bikin yang terbaik aja. Bukan maksudnya memalsukan ya, atau kayak kepura-puraan, enggak juga gitu. Saya sendiri juga kalau di depan orang-orang juga saya pasti jaga sikap dong, kan gitu. Bukan memalsukan, tapi emang kita harus jaga gitu untuk supaya orang itu lebih menghargai kita, itu aja sih. Khawatirnya ya ada yang pemikirannya beda, kita ngapain terus tiba-tiba dia berpikir, wah ini gimana gitu. Akhirnya kan kita nggak enak, saya yang kena gitu loh. Oh, kalau depan karyawan peluk-peluk apa segala macam, waduh, saya paling cuma bisik aja sambil saya senyum, saya paling ngomong aja, hati-hati karyawan ngeliat. Kalau aku sih pengen deket-deket terus sama dia ya, cuman kadang dianya malu-malu ya, tahan-tahan aja. Jadi begini, banyak orang yang nanya sama saya, kenapa mau pindah agama? Apa karena istri? Karena nikah, pindah agama? Saya bilang yes, 100%. Bukan karena saya dapat hidayah, enggak gitu.